Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Klinik IPA, yaitu channel tempat berbagi ilmu dan pengetahuan. Apa kabar sahabat Klinik IPA yang berbahagia? Semoga saat ini dalam kondisi baik-baik saja ya. Oke, di tengah kesibukan saya selaku ASN gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan usaha dan energi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar apa itu usaha, sekarang kita akan berbagi pengetahuan tentang hubungan usaha dan energi. Nanti kita akan membahas dua hal ya. Yang pertama adalah kesetaraan usaha dan energi potensial gravitasi, dan yang kedua adalah kesetaraan usaha dengan energi kinetik. Tentu kalian sudah mengetahui energi potensial gravitasi kan? EP sama dengan mgh. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Baiklah, tanpa menunggu waktu yang lama, nanti di akhir ini akan saya kasih soal bonus ya guys ya. Soal bonus itu apa ya soalnya ya, seperti ini ya. Misalnya saya punya benda berbentuk balok semacam ini ya. Kalau usaha untuk memindahkan kan mudah sekali. Usaha untuk memindahkan berarti gayanya berapa, gaya dorongnya, kemudian pindah sejauh berapa meter, kemudian dikalikan. Nah sekarang kasusnya begini, berapa sih usaha yang digunakan untuk membuat benda ini menjadi berdiri? Nah tanpa geser kan, hanya berdiri saja. Nah saksikan pembahasannya di akhir pembahasan ini. Yuk, terima kasih ya. Selamat menikmati. Baiklah sahabat Klinik IPA yang berbahagia, kita akan membahas hubungan usaha dan energi yang sesuai saya sampaikan di awal tadi ya. Kita akan langsung membahasnya ya, tanpa berlama-lama. Slide pertama. Nah, kesetaraan usaha dan energi gravitasi. Kasusnya begini ya guys. Bagaimana seandainya kita itu memindahkan benda secara vertikal dari ketinggian tertentu ke tempat yang lebih tinggi atau ke tempat yang lebih rendah ya. Ilustrasinya semacam ini nih. Saya punya benda, perhatikan. Oke, mula-mula tabung itu berada pada ketinggian H1. Namun kemudian tabung ini akan dipindahkan ke ketinggian H2. Maka selisih ketinggiannya berarti H2 dikurangi H1. Berarti pindahnya kan sebesar delta H ya. Nah ini ternyata usahanya itu setara dengan perubahan energi potensialnya, yaitu di sini kan memiliki energi potensial sebesar mgh1. Setelah dipindah ke sini, dia akan memiliki energi potensial mgh2, sehingga selisih energinya itu adalah mg dikalikan selisih dari H2 dan H1 tadi yang kita sebut dengan delta H. Inilah besarnya usaha gitu ya guys ya. Nah contohnya seperti ini. Seandainya ada tabung ini yang beratnya 50 Newton, mula-mula dia berada pada ketinggian 20 cm. Kemudian pertanyaannya, berapa sih usahanya yang dibutuhkan untuk menaikkan tabung ini ke ketinggian 100 cm? Maka sesuai yang disampaikan di awal tadi, bahwa usaha itu setara dengan perubahan energi potensialnya. Maka energi potensialnya adalah mg kalikan H. Karena di sini perubahan, berarti yang kita pakai adalah delta H. Karena semula tingginya 20 cm, kemudian dipindahkan ke ketinggian 100 cm, maka selisih ketinggiannya adalah 80 cm atau 0,8 meter. Sedangkan misal silindernya ini memiliki berat 50 Newton ya guys, ya sekitar masanya 5 kg lah ya. Maka usaha yang dibutuhkan itu adalah beratnya, yaitu M kalikan G, yaitu 50 Newton dikalikan 0,8 meter. Hasilnya adalah 40 Newton meter atau 40 Joule. Gampang kan? Itulah hubungan antara usaha dan perubahan energi potensial gravitasi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih kesetaraan antara usaha dan energi kinetik.
Misal saya punya ilustrasi seperti ini ya guys. Nah, berapa sih usaha yang dibutuhkan untuk mempercepat mobil ini dari kecepatan V0 menjadi berkecepatan VT ya. Berarti ini kan muncul percepatan. Lah, agar mengalami percepatan si mobil ini butuh usaha. Pertanyaannya adalah berapa usahanya? Nah, ternyata usahanya itu setara dengan perubahan energi kinetiknya. Energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Nah, berarti kalau semula kecepatannya V0, berarti energi kinetiknya adalah setengah mv0 kuadrat. Sedangkan pada saat kecepatannya VT, berarti energi kinetiknya adalah setengah mvt kuadrat. Maka selisihnya itu adalah setengah m vt kuadrat dikurangi setengah m v0 kuadrat. Nah, kalau kita keluarkan setengah m-nya, maka kemudian jadilah seperti ini ya, sahabat klinik IPA. Hati-hati ya, ini dikuadratkan dulu, baru diselisihkan. Tidak diselisihkan, baru dikuadratkan. Beda nanti hasilnya ya. Contoh. Mula-mula ada sebuah mobil ini, kecepatan awalnya adalah 36 km per jam atau setara dengan 10 meter per sekon. Nah, supaya mobil ini memiliki kecepatan 72 km per jam atau setara dengan 20 meter per sekon, berapa usaha yang diperlukan? Misalnya mobil ini memiliki massa 4 ton ya. 4 ton itu berarti 4000 kilo ya guys ya. Kalau 4000 kilo ya berarti seperti ini ya. Misalnya usaha sama dengan setengah M ketika VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Maka nah, kalau dimasukkan angka-angkanya berarti setengah, ini masanya berarti 4 ton, ini 4000 kilogram. Terus kemudian kecepatan akhirnya adalah 20 meter per sekon. Kita pakai yang satuannya SI, ini kita kuadratkan dikurangi 10 kuadrat. Dari sini ya, 10 meter per sekon dikuadratkan. Maka hasilnya ya guys ya, setengah kalikan 4000 dikalikan 400 dikurangi 100. Jadinya adalah 400.000 Joule atau 400 kilojoule. Nah, semudah itu. Itulah kesetaraan antara usaha dan energi. Mudah kan? Nah, sekarang bonusnya ya, sahabat klinik IPA ya. Ini biasanya soal KSN ini. Nah, seperti ini. Sesuai yang saya sampaikan di awal tadi ya. Kalau memindahkan balok usahanya berapa? Sangat mudah. Gayanya berapa untuk menggeser dikalikan pergeseran atau perpindahannya berapa. Nah, ini masalahnya baloknya tidak digeser, cuma diberdirikan. Nah, bagaimanakah usahanya? Nah, ternyata konsep ini yang kita pakai adalah konsep kesetaraan antara usaha dan perubahan energi potensialnya. Hanya saja yang kita hitung ketinggiannya di sini itu adalah pusat massanya ya guys ya. Kalau ini kita tarik diagonalnya, nanti pusat massa kan bertemu di tengah-tengah persis ini. Nah, seandainya ini gampangannya ya, kalau ini panjangnya 40 cm, maka ini pasti di tengah-tengah, sehingga tinggi posisi awal pusat massanya itu ada di ketinggian H1, yaitu setengahnya 40, berarti 20 cm. Nah, ketika sudah kita berdirikan, misalnya bagian yang panjang ini rusuk baloknya itu adalah 100 cm, berarti ketinggiannya sekarang pusat massanya berada di ketinggian H2 yang besarnya adalah 50 cm, jadi setengahnya 100 ya guys ya. Nah, karena pusat massanya itu pindah dari ketinggian 20 menjadi ketinggiannya adalah 50, berarti delta H-nya adalah 30 cm. Nah, yang kita pakai itu adalah delta H-nya itu, sehingga selisih energi potensialnya adalah mg dikalikan delta H. Ya, misalnya baloknya 2 kg, gravitasinya 20, berarti M-nya 2 kalikan G-nya 10 dikalikan delta H-nya adalah 30 cm dijadikan meter, jadinya 0,3. Kalau kita hitung, maka usaha yang diperlukan untuk memberdirikan balok 2 kg dengan ukuran seperti ini butuh usaha sebesar 6 Joule. Begitu
sahabat klinik yang berbahagia, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan selamat untuk terus belajar meningkatkan kemampuan kita di bidang IPA, khususnya fisika dan biologi ya. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.